4 tahun yang lalu, Marvel Cinematic Universe alias MCU mengeluarkan series WandaVision. Yang gue inget banget pada tahun 2021 itu pasca pandemi ya. Dimana kita udah vakum pada tahun 2020, nggak ada project apapun, film juga lagi sepi, mampus gitu ya. Ya sebagai fans MCU, jiwanya meronta-ronta sudah pasti kan. Dan tiba-tiba dikeluarkan series WandaVision, bagus banget. Itu bikin shock, mind-blowing plot twistnya, dan endingnya pun sangat-sangat emosional. Dan gak sampai di situ, lanjut lagi ke series Loki yang even better. Dan diteruskan lagi dengan series kayak Hawkeye, terus ada Moon Knight juga yang menurut gua itu gak bisa mencapai kesuksesan yang sama dengan WandaVision ataupun Loki gitu. Dan muncullah She-Hulk lah. Secret Invasion lah, bahkan Echo lah, yang dimana siapa sih yang minta seri-seri seperti ini gitu kan? Ini kan lagi ngetrend nih sekarang. Kalau kalian perhatiin ya secara pop culture, para fans-fans MC itu pada ngomel-ngomel gitu. Ini siapa sih yang minta dibuatin series Echo gitu? Gua agak peduli, gua nggak mau series kayak begini nih. Karakter siapa gitu? Sama kayak misalnya nih series yang kita bakal bahas hari ini, Agatha All Along. Siapa yang minta dibuatin gitu? Ngapain dibuatin series karakter Agatha? Gua kagak peduli, gua nggak mau series kayak beginian. Tapi di sisi yang lain kita juga harus paham, ini keputusan yang tepat sebenarnya dari MCU untuk ngegali karakter-karakter tier C bisa gue bilang, atau tier D ya, kayak Agatha sama Echo kan ya kelas yang bukan kelas tipe A atau tipe S lah bisa gue bilang. Tapi kalau misalkan pikir-pikir ya, untuk ngebangun world building, untuk memperkaya world building ya diperlukan karakter tier C, tier D harus kita bangun juga. Nggak selamanya kita harus ngomongin Iron Man lagi, Captain America lagi kan ya. Udah stuck di situ aja gitu loh. Ya gue paham sih keputusan MCU, tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah kalian perlu bayar 400.000 per tahun atau 60.000 per bulan demi nonton Agatha All Along di Disney Plus? Nah, kalau kalian masih bingung, masih ragu, beli nggak ya Disney Plus langganan nggak ya? Tenang aja ya, sudah ada gue yang siap menjadi bahan uji coba kalian. Okay, careful, mistake you by mistake. Nah, ya memang harus gue akui ya, beberapa bulan belakangan gue udah nggak langganan Disney Plus karena semenjak ada kenaikan harga yang cukup gila-gilaan dari Disney Plus ya, dan sekarang udah diturunin lagi untungnya, ya gue udah nggak langganan waktu itu gitu. Dulu mah gue selalu langganan per tahun, sekarang ya udah nggak. Tapi gara-gara ada series Agatha All Along, saya siap mengorbankan diri saya sendiri untuk kalian semua. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Squid Nonton, Skip Blown. Jangan lupa kalian semua, bersama host kalian, Timothy Fidello. Kita masuk di segmen review. Oke, pertama-tama langsung aja gue pengen tanya sama kalian semua, siapa di antara kalian yang excited banget dari awal sebelum series ini tayang untuk nonton serial yang satu ini? Coba angkat tangan semua, gue pengen tahu. Dan sejauh yang saya lihat ini ya, saya terawang nih ya masa depan ketika udah banyak yang nonton video gue, nggak nyampe 5% kayaknya. Jujur, sebagai fans MCU, gue pribadi sama sekali nggak excited. Kalau misalnya pekerjaan gue bukan reviewer film, sumpah, kayaknya sih gue gak bakal nonton serial yang satu ini. Nggak lah ya, gue mungkin akan nyoba nonton karena gue fans MCU. Dari dulu gue selalu nonton, mau project special presentation, mau one shot, apapun gue tonton. Semua yang berkaitan dengan MCU karena gue fans. Ya termasuk mungkin gue akan coba nonton meskipun gue gak excited. Tapi yang sudah bisa saya pastikan adalah ketika saya menonton episode pertamanya, gue akan stop. Karena jujur gue agak tersiksa ya nonton episode 1, 2, 3-nya. Sumpah gue gak kuat banget men. Nah di series ini, karena memang ini series spin-off bisa gue bilang dari serial WandaVision, jadi menurut gue agak wajib ya untuk nonton WandaVision untuk ngerti konteks karakternya. Karena Agatha ini adalah villain utama di series WandaVision gitu. Nah di sini kekuatannya udah hilang karena kalah sama Wanda di serial WandaVision, dan dia bertujuan untuk mengembalikan kekuatannya. Dia pengen dapetin kekuatannya kembali dengan cara apa? Dengan cara dia membentuk tim penyihirnya sendiri untuk menempuh The Witch's Road, ya, sebuah jalan penyihir yang konon katanya ketika kita udah sampai di ujung jalan tersebut dapat mengabulkan permintaan kita. Nah, tapi yang jadi masalah di sini adalah hooknya.
menurut gua, series itu penting banget di episode 1 untuk bisa nge-hook audience. Sehingga apa? Penonton bisa ketarik untuk nonton episode 2, episode 3, episode 4. Memang sih, ada beberapa typical series kayak misalnya gue nonton The Sopranos di HBO tuh, itu salah satu series terbaik yang pernah gue tonton, tapi memang hooknya kurang. Memang episode 1, jadi itu memang lebih ke build up. Lu perlu nonton 1 season fullnya dulu, baru bisa ngerti konteksnya, dan baru pengen lanjutin, pengen tahu nih. Nah, cuman yang jadi masalah, kalau series Agatha All Along ini, series typical MCU kayak beginian tuh, biasa lebih ke popcorn series. Memang harus udah ngehook dari awal, untuk bikin penonton tertarik, nonton kelanjutannya. Nah, sedangkan menurut gue pribadi, di episode 1-2-nya, gue tuh cukup kesiksa karena karakter-karakter baru ini menurut gue nggak punya konteks, gue nggak kenal mereka siapa, gue bener-bener nggak paham gitu. Ini karakter yang belum gue cintai. Tapi tenang aja, gue pengen kasih kalian gambaran besar dulu mengenai series ini supaya kalian nggak ngejudge asal dari episode 1 kayak gue nanti, udahlah gue nggak mau nonton lagi baru episode 1 atau baru episode 2 gitu. Gue pengen kasih tau kalau misalnya series ini adalah tipe series yang plot twist, yang artinya di episode-episode awal memang akan ada banyak plot hole yang ditaruh, yang akan kalian bisa susun secara puzzle di bagian akhir. Dan ketika kalian akan mengetahui gambaran besar mengenai series ini, kalian akan mind blowing gitu. Kalian akan ngerasa ini make sense banget. Kalian akan ngerasa, oh, ternyata ini bagusnya dari series ini. Karena memang harus gue akui ya, dari awal tuh memang aneh banget karakter-karakternya. Kayak misalnya ada satu karakter yang namanya Lilia. Ini karakter sumpah aneh mampus gitu. Apa yang dia lakuin atau bahkan perkataan-perkataan itu gak nyambung sama karakter-karakter yang lain. Tapi ketika kalian udah sampai di satu titik tertentu di serial yang satu ini, semua perspektif lu mengenai karakter tersebut itu akan berubah 180 derajat. Semua konstruksi pikiran yang lu udah bangun sepanjang episode 1, 2, 3, semuanya akan terrekonstruksi ulang gitu, semua pikiran lu. Atau misalnya ada satu scene ketika Agatha itu ngomong ke satu karakter bernama Tin yang diperankan sama Jolok, kalau misalnya The Witch's Sword itu nggak ada sebenarnya. Terus si karakter Tin ini ngomong, "You're lying." Terus Agatha ngomong, "Am I?" Nah, mungkin ketika kalian melihat dialog tersebut di awal-awal nonton series ini, kalian ngerasa ya ini dialog recehan yang kerasa kayak ya udah kayak sekedar lewat doang gitu dialognya gitu, nggak penting-penting amat. Tapi lagi-lagi ketika kalian udah sampai di satu titik tertentu, kalian akan melihat semuanya dalam perspektif yang berbeda. Bahkan dialog tersebut kalian akan ngelihat dalam ibarat tuh kayak cahaya matahari yang berbeda. Kita ngelihat itu jadi berbeda dialognya. Ini jadi dialog yang penuh konteks, penuh makna, dan penuh kode. Cuma balik lagi nih ke masalah yang tadi kita udah ngomongin, masalah hooknya. Mau TV series yang tipenya itu plot twist pun, gua kasih contoh misalnya Alice in Borderland deh. Kalau kalian udah pernah nonton, ya itu kan plot twistnya gila-gilaan tuh di bagian akhir seriesnya. Cuma meskipun itu tipe plot twist yang memang dari awal udah banyak banget plot hole-nya, banyak banget misteri yang perlu kita kuak, tapi at least dari episode-episode awal itu udah ngelok kita sama karakternya. Kita udah kekunci untuk suka sama karakternya dengan ketegangan yang dibangun, dengan misteri yang dibangun. Bahkan udah ada tragedi di awal untuk bisa bikin kita simpati sama karakternya. Nah, itu yang gua nggak ngerasa ada di Agatha All Along. Yang memang gak perlu juga harus pakai rumus yang seperti itu. Cuma at least harus ada hooknya sih. Kayak Hawkeye misalnya. Ya menurut gue memang secara keseluruhan itu nggak bisa dibilang series yang bagus gitu ya. Tapi at least hooknya dapet gitu loh. Kita udah jatuh cinta sama karakter Kate Bishop, Hailey Steinfeld gitu. Dari awal dia siapa gitu, dia ngefans sama siapa, itu jelas. Begitu juga dengan Miss Marvel gitu. Dari awal karakter yang ngefans sama Captain Marvel, itu menurut gue menarik. Dengan ras yang berbeda, culture, kebudayaan yang berbeda, keluarga yang berbeda, agama yang berbeda, itu udah menarik gitu. Itu udah hook. Atau misalnya Moon Knight, lebih parah lagi. Moon Knight mah dari awal juga udah ngeliat ada orang yang kayak kepribadian ganda ya, siapa yang gak mau nonton serial sampai habis gitu loh. Atau bahkan Echo sekalipun, yang dari awal gue juga gak sama sekali tertarik nonton Echo, cuma at least dia adalah karakter yang dibesarkan sama salah satu villain terbaik di Marvel, Kingpin gitu loh. Ya itu udah menarik, itu hook gitu. Apalagi ada Daredevil bawa-bawa di awal-awal gitu kan. Nah sedangkan Agatha All Along, mohon maaf, ini sama sekali gak ada hal yang menarik yang gue temukan dari episode-episode awalnya. Makanya gue kesiksa nontonnya. Sumpah ya, di 3 episode awal gue bener-bener peduli setan sama karakter-karakter kayak Lilia, Jennifer Kale, Ellie Sue. Ini karakter penyihir yang gua nggak tahu latar belakangnya apa, nggak pernah muncul sebelumnya, nggak ada building up-nya. Kayak
tiba-tiba muncul, direkrut, terus nyanyi-nyanyi down, down, down the road, down the witch's road. Ya lagunya sih enak sih, terngiang-ngiang di kepala gua terus sih. Cuman kayak ketika mereka nyanyi, terus tiba-tiba ada Sharon tetangga diajak, kayak garing menurut gue tuh. Kayak apa sih? Gue nggak ada urgensi buat nonton karakter-karakter ini ngelakuin hal yang seperti ini. Udah mereka tiba-tiba nanti jalan The Witch's Road terus dapat ujian-ujian kan. Nah ujian-ujiannya kayak main di game variety show gitu loh. Ibarat kayak lagi main di Pandora tuh karakter-karakter cewek itu. Bahkan karakter teen yang dari awal udah dikasih misteri besar gitu, misteri box lah ibaratnya. Nah tinggal kita bongkar aja nih karakter sebenarnya siapa. Karena ketika dia ditanya namanya siapa, dia mulutnya kayak dikunci gitu. Ternyata disegel, dia nggak boleh kasih tahu dirinya itu siapa. Yang meskipun ya memang harus gue akui juga sebagai fans Marvel, dan gue yakin buat kalian yang udah baca komik dan udah dengerin banyak teori, kalian udah tahu sebenarnya si Tin ini siapa gitu kan. Sebenarnya udah ketebak banget lah kalau memang yang udah ngikutin MCU ya. Cuma ya kalau misalnya buat kalian yang emang masih orang awam, mungkin bakal jadi misteri tuh, bakal jadi plot twist. Ternyata di bagian akhir dia itu karakter siapa. Cuma yang jadi masalah, dia karakter dari awal kayak pengganggu gitu, garing banget karakternya. Dan ya kita jadi kesel juga lama-lama nih sama karakter bocil yang satu ini. Apaan sih ngikut-ngikut doang gitu ya. Tapi menurut gue ya, titik balik dari series ini tuh sebenarnya ada di episode 6. Jadi memang kalian harus sabar sampai episode 6, dimana di episode 6 itu konteks mengenai karakter Tin itu dikasih tahu gitu. Bahkan secara durasi panjang banget. Dan ketika konteksnya udah masuk, udah pasti kalian bisa menikmati cerita. Dan bahkan kalian pengen tahu kelanjutannya seperti apa, karena udah tahu konteksnya. Jadi memang butuh waktu aja untuk ngebongkarnya gitu ya di bagian episode 6. Oke, masalah pertama tadi kan masalah hook ya. Sekarang kita masuk ke masalah kedua. LGBT. Ya, kalau kalian pengen tahu pandangan gue mengenai LGBT dalam sebuah film, udah gue buatin satu videonya, itu no edit, no cut. Bener-bener gue ngobrol di satu video mengenai LGBT beserta contoh kasus yang udah gue berikan di situ ya, berbagai macam film yang mengandung LGBT, mana yang positif, mana yang negatif, udah gue kasih konteksnya semua di video tersebut. Tapi intinya gini, sebagai manusia ya, sebagai manusia yang beragama Kristen, gue orang Kristen, gue anti LGBT. Tapi apakah gay dalam sebuah film atau TV series itu selalu konotasinya negatif? Nah, itu yang jadi perdebatan buat gue gitu. Karena menurut gue nggak selalu. Itu semua tergantung sama konteks filmnya. Nah singkat aja, secara konteks, LGBT yang dimasukin ke dalam sebuah film atau TV series, yang selalu gue kritik adalah LGBT yang dimasukin secara paksa ke plot ceritanya. Jadi secara plot cerita, LGBT ini nggak ada gunanya buat dimasukin, tapi lu masuk-masukin. Dan itu yang selalu gue lihat di film-film Disney gitu ya. Kenapa? Karena agenda, kita udah tahu semuanya. Social Justice Warrior, nggak usah gue jelasin lagi. Ya balik lagi ya, meskipun gue anti LGBT, bukan artinya semua film yang ada unsur LGBT langsung jadi sampah mampus gitu, langsung jadi busuk. Ah ini busuk gara-gara ada gaynya, ah ini busuk gara-gara ada lesbinya. Menurut gue itu terlalu tolol aja sih kalau menurut gue. Ya kita fair-fairan aja film-film kayak Brokeback Mountain atau film Monster dari Jepang. Ya itu film yang memang mengandung unsur LGBT, tapi ceritanya bagus banget. Dan kita nggak bisa meniadakan semua nilai-nilai bagus dari film tersebut karena satu unsur LGBT itu aja gitu. Nah tapi yang jadi masalah di series yang satu ini, ada satu adegan cowok sama cowok ciuman. No God! No God, please no! Buat gue ya, itu adegan nggak perlu. Lagi-lagi konteksnya apa? Nggak ada penting-pentingnya untuk perkembangan karakter. Nggak ngasih layer apapun juga ke karakternya si ya itu. Dan gue yakin banget akan ada banyak dari kalian yang ngomong, "Bang, lu nggak baca komiknya ya bang? Di komik kan dia memang gay juga bang." Salah besar ya, saya tahu. Saya tahu karakter ini memang gay di komiknya gitu. Cuma lagi-lagi buat apa kalau nggak ada penting-pentingnya di cerita series ini? Ini kan udah formatnya udah beda gitu. Komik itu source material, iya kan? Tapi eksekusinya yang matter gitu kan. Yang kita tonton kan ya eksekusi seriesnya gitu. Tapi di luar masalah-masalah tersebut, ya gua harus akui sebenarnya secara eksekusi series ini tuh bagus gitu hitungannya ya. Gak ada masalah yang terlalu signifikan lah, selain mungkin CGI paling yang bisa gua kritik. Tapi itu pun sangat-sangat bisa ditoleransi mengingat budgetnya. Ini TV series, jangan expect secara CGI bisa selevel sama Doctor Strange anjing. Ya jangan kayak begitu juga gitu. Cuman ya lu bisa nilai sendiri lah, meskipun secara budget jauh sama WandaVision atau Loki, tapi dari intronya bahkan closingnya kerasa banget series yang bukan asal-asalan dibuat, atau bahkan dari scoring musiknya selalu on point.
production desainnya, kostum-kostumnya itu keren semua gitu. Setiap ujian yang mereka lewati di The Witches Road ini gitu ya, itu kan temanya berbeda-beda selalu ya. Dan yang paling berkesan di gua adalah di salah satu ujian di mana itu ngambil set studio era tahun 70-an, dan ketika ada demon yang kalian bisa lihat di trailernya sebenarnya udah muncul juga tuh, iblis gitu ya. Itu keren banget, men. Well, the gang's all here. Ditambah lagi dengan pemilihan aktor-aktor yang menurut gue on point semua sih. Apalagi ya Catherine Hahn. Menurut gue ya Agatha ini adalah salah satu karakter yang paling sulit dimainkan di sepanjang Marvel Cinematic Universe. Karena menurut gue kompleks banget ya. Dia bisa jadi licik, dia bisa jadi kocak, dia juga bisa kelihatan jadi karakter yang rapuh secara emosional. Dan yang paling gua suka, series ini nggak mencoba untuk merubah karakternya Agatha yang jahat, antagonis di WandaVision tiba-tiba jadi baik di sini gitu. Yang dimana gue selalu ngeliat series-series lain tuh kayak begitu modelannya. Kalau misalnya kita ngambil karakter yang memang di awal jahat, terus kita pengen jadiin protagonis, biasanya tiba-tiba jadi baik. Dirubah aja gitu seenak jidat, ya kan? Dari yang awal jahat, tiba-tiba jadi baik di sini. Kayak gue mau berubah, gue mau jadi lebih baik lagi. Menurut gue bullshit banget ya, sumpah. Basi banget tuh kayak cerita-cerita kayak gitu. Nah, series ini nggak mencoba template basi kayak begituan. Series ini tetap meng-highlight karakter Agatha yang jahat. Series ini tuh nggak melupakan kalau misalnya she is a villain. Memang di episode terakhir nanti kan akan mendapatkan konteks tambahan, layer tambahan masa lalunya si Agatha gitu. Kita makin paham gitu, oh ternyata dia memang manusia after all gitu. Dia punya kerapuhan juga, tapi itu cuma sebagai layer tambahan, bukannya malah merubah perspektif kita melihat karakter Agatha dari yang awalnya jahat jadi baik. Nggak gitu. Justru lewat konteks tersebut ada unsur humanisme yang dimasukin yang memperkaya, bikin series ini makin kompleks lagi. Itulah yang gua rasa mulai hilang dari series-series MCU belakangan ini, yang selalu pakai template basi yang sama. Ketika satu karakter yang menemukan sebuah masalah, dia dapat konflik dan dia belajar untuk lebih kuat lagi, terus dia berhasil ke-upgrade dan dia berhasil mengalahkan masalahnya tersebut. Itu kan yang selalu kita lihat di series-series MCU belakangan ini. Itu yang membuat series ini basi, dan series ini nggak mencoba template basi kayak begituan. Jadi, sampailah kita di kesimpulannya, apakah series ini adalah series plot twist yang membagongkan yang perlu kalian tonton? Ya, kalau dibilang sebagai plot twist membagongkan, gue masih lebih shock nonton Loki season pertama ketika pertama kali mengetahui kalau Timekeepers itu ternyata cuman android, cuman robot doang. Itu gue shock mampus tuh, gue kaget banget tuh pas nontonnya. Dan itu ya yang paling mengagetkan sih. Dan WandaVision pun menurut gue jauh lebih mind blowing, karena memang menurut gue ini cuman sekedar KW-nya WandaVision. Ya seolah-olah ya banyak layer yang ditambahin di sini, cuman ya tetap gak bisa sebagus WandaVision gitu. Jadi ya menurut gue jualan utama dari series ini bukan plot twistnya gitu, karena kekuatan utamanya bukan di situ, tapi lebih ke kompleksitas Agatha yang bisa dideliver lewat plot twistnya. Plot twist cuma jadi kayak strukturnya doang gitu, struktur untuk berbicara. Tapi apa yang dibicarakannya itu ya Agatha ini, dan itu sangat-sangat bagus ya karakternya ya. Ditambah lagi ya di sini nge-set up juga untuk yang Avengers. Ya kalian akan cari tahu sendiri seperti apa nanti maksud gua dengan setup yang Avengers. Cuma ya balik lagi ya ciri khas MCU lah, dia nggak menjadikan series ini kayak berdiri sendiri kayak ya udah lu bisa tonton ini tanpa yang lain. Enggak sih, ini kayak cuman jadi jembatan penghubung gitu dari sini ke sini. Nah ini harus nonton dari Wanda ya, tipikal MCU sih. Tapi ya overall file score yang bisa gue kasih untuk series ini adalah 7,2/10 alias mediocre. Ya menurut gue ini bukan series yang sampah, bukan yang jelek juga, bukan yang kurang, tapi bukan yang bagus banget juga. Masih banyak kelemahan LGBT yang nggak perlu, hook yang kurang gue masuk di episode awal, tapi memang payoff di bagian akhirnya menurut gue cukup bagus, sehingga ini bukan series yang jelek. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda mengenai series ini, kalian tulis di kolom komentar ya. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.